Perkenalkan, nama saya Sorinovia Dolim, kelas B, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan memaparkan ringkasan materi mengenai getaran gelombang. Yang pertama, getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Contoh benda yang mengalami getaran adalah bandul dan senar gitar. Jenis-jenis getaran. Getaran dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, getaran bebas. Getaran bebas yaitu getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri. Setelah itu dibiarkan secara bebas. Getaran bebas akan menghasilkan frekuensi yang alami karena sifat dinamika dan dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran. Misalnya, bandul yang ditarik dibebaskan dan dibiarkan saja akan menghasilkan getaran pergerakan bandul tersebut berhenti. Jenis getaran yang kedua yaitu getaran paksa. Getaran paksa yaitu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik yang disebabkan oleh gaya luar yang menciptakan getaran pada sistem. Misalnya, getaran rumah yang roboh ketika terjadi gempa. Periode getaran. Periode getaran adalah periode yang diperlukan benda untuk melakukan suatu getaran. Periode getaran dilambangkan dengan huruf T. Untuk menentukan periode, kita dapat mengukur langsung waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Untuk mempermudah, kita bisa gunakan persamaan berikut ini, yaitu T sama dengan T per N, di mana T sama dengan periode getaran, N sama dengan jumlah getaran, dan T sama dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap satu kali getaran. Frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang dilakukan benda setiap detik. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F. Satuan frekuensi adalah getaran per sekon atau diberi istilah khusus yaitu hertz atau sering kita tulis dengan huruf Hz. Untuk menentukan frekuensi pada suatu getaran, kita bisa gunakan persamaan berikut ini, yaitu F sama dengan N per T, di mana F sama dengan frekuensi getaran, N sama dengan jumlah getaran, dan T sama dengan waktu untuk sekali getaran. Yang berikut gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan ada tidaknya medium perambatan, terdapat dua jenis gelombang, yaitu yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang tali, gelombang permukaan air, dan gelombang air. Gambar yang tertampil di sini menggambarkan tentang gelombang di permukaan air. Gelombang yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang menghambat tanpa memerlukan medium. Contohnya, gelombang cahaya. Berdasarkan arah, getar, dan rambatnya terdapat dua jenis gelombang, yaitu yang pertama, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi di udara. Ini gambar menggambarkan tentang gelombang longitudinal, di mana ada regangannya, ada rapatan, dan regangan lagi. Yang berikut, gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang tali. Periode gelombang. Gelombang juga memerlukan waktu dalam perambatannya, sedangkan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut periode. Periode di sini sama artinya dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Satuan periode adalah sekon. Kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan periode gelombang, yaitu T sama dengan T per N, atau sering kita pakai yaitu T sama dengan 1 per F. Yang berikut, frekuensi gelombang. Frekuensi adalah
gelombang yang terjadi di dalam 1 sekon. Satuan frekuensi adalah gelombang per sekon atau hertz. Sama seperti getaran, frekuensi gelombang juga memiliki persamaan berikut, yaitu F sama dengan N per T. Cepat rambat gelombang. Kecepatan gelombang sering disebut dengan cepat rambat gelombang yang diberi simbol V. Cepat rambat gelombang dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut ini, yaitu V sama dengan S per T, atau V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F, di mana V itu cepat rambat gelombang, S yaitu jarak yang ditempuh gelombang, T yaitu waktu yang diperlukan gelombang, kemudian lambda yaitu panjang gelombang, dan F yaitu frekuensi. Sedangkan untuk menentukan panjang gelombang dapat digunakan persamaan berikut ini, yaitu lambda sama dengan V per F. Oke, sekarang kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu dalam 2 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel. Tentukan periode getaran dan frekuensi getaran. Diketahui itu jumlah getaran, yaitu sebanyak 960 getaran. Kemudian waktu yang diperlukan yaitu 2 menit. Berarti diubah menjadi detik menjadi 2 kali 60, berarti 120 sekon. Maka untuk menentukan periode getaran kita bisa menggunakan rumus T sama dengan T per N, dimana T-nya itu 120 sekon dibagi dengan jumlah getarannya 960. Berarti 120 dibagi dengan 960 sama dengan 0,125 sekon. Kemudian untuk mencari frekuensi getaran menggunakan rumus F sama dengan N per T, dimana N-nya 960 dibagi dengan T-nya 120, maka frekuensi getarannya sama dengan 8 Hz. Lanjut soal nomor 2. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Oke, sekarang di soalnya tuh diketahui V-nya. V-nya tuh 340 meter per sekon dan F-nya tuh 50 Hz. Ditanya tuh panjang gelombangnya. Berarti kita masukkan rumus panjang gelombang atau lambda sama dengan V per F, dimana V-nya tuh 340 dibagi dengan F-nya tuh 50. Berarti panjang gelombangnya adalah 6,8 meter. Lanjut soal yang berikut. Periode suatu gelombang adalah 0,02 sekon dengan panjang gelombang sebesar 25 meter. Hitunglah cepat rambat gelombangnya. Oke. Soalnya tuh diketahui periodenya tuh 0,02 sekon, kemudian panjang gelombangnya tuh 25 meter. Berarti yang ditanya cepat rambat gelombang, maka kita masukkan rumus lambda sama dengan T kali V, atau bisa juga menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Maka nilai lambdanya tuh 25 dibagi dengan periodenya tuh 0,02, berarti cepat rambat gelombangnya sama dengan 1250 meter per sekon. Baik, mungkin cuman ini saja ringkasan materi saya. Sekian dan terima kasih.